Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami sebagai kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu tentang asuransi sosial. Nah, asuransi apa itu asuransi sosial? Sebelum kita memasuki kepada pembahasan kita kali ini, kita pahami dulu apa itu asuransi. Nah, asuransi merupakan salah satu cara modern ataupun efektif untuk menanggulangi risiko diri pribadi bagi mereka yang mempunyai kemampuan dan membiayai dapat berhubungan dengan lembaga asuransi privat komersial untuk merencanakan program-program asuransi sesuai dengan kebutuhan perlindungan. Itu bagi mereka privat yang bisa menanggulangi risiko diri pribadi. Sedangkan bagaimana yang tidak mempunyai harta ataupun tidak bisa, tidak mampu, apakah akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya perlindungan atau bagaimana? Nah, di sini tentu saja tidak. Dalam hubungan ini, pemerintah akan turun tangan untuk menyelenggarakan program asuransi untuk memberikan perlindungan bersifat minimal bagi masyarakat. Jadi di sini asuransi tidak akan timbang sebelah, akan tetapi diratakan, sama-sama memiliki hak untuk perlindungan. Sederhananya, berbagai golongan bisa saling membantu. Diharapkan mereka yang berasal dari kalangan menengah atas ke atas bisa menjadikan produk ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat yang tidak mampu. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN disebutkan bahwa asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Itu dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang pengertian daripada asuransi sosial. Makna dalam asuransi sosial di sini dapat kita pahami bahwa manusia, kita sebagai makhluk manusia sosial, saling membantu satu sama lain, saling tolong menolong. Karena cobaan dan kerugian tidak akan ada yang tahu ke depannya seperti apa. Sebagai manusia mempunyai sifat sosial, saling membantu dalam pemerintah dalam Indonesia mengadakan sosial, karena ini sangat penting sekali. Makanya di sini saling gotong royong, saling membantu. Di sini adalah dapat meringankan beban kepada orang lain. Itu salah satu makna daripada asuransi sosial. Sedangkan arti dari tujuan dari asuransi sosial adalah memberikan manfaat dasar dan minimal apabila ada anggota masyarakat yang mengalami peristiwa kerugian tertentu. Pada umumnya kerugian tersebut berhubungan dengan terganggu atau hilangnya penghasilan seorang dan pengeluaran biaya akibat sakit. Tujuan lain adalah bahwasanya mencegah terjadinya kemiskinan. Itu yang pertama, tujuan pertama, yaitu mencegah kemiskinan. Yang kedua, asuransi sosial didasari filosofi kemandirian dan harga diri terjaga pada waktu tertimpa kesulitan. Oleh karena itu, para peserta asuransi sosial harus ikut memberikan iuran pembiayaan sehingga manakala mereka memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari asuransi sosial di sini, maka mereka menerimanya sebagai hak dan bukan sebagai bantuan atau belas kasihan. Akan tapi di sini tidaklah sebagai bantuan, dalam arti mereka juga mempunyai hak, yang mana hak di sini harus mereka penuhi dalam kebutuhan hidupnya. Seperti saya mempunyai kebutuhan, mempunyai hak, yaitu hak perlindungan. Maka sejujurnya saya bisa mengajukan kepada hak-hak saya seperti begini. Maka nanti pemerintah akan menanggulangi ataupun memberikan haknya itu kepada kita. Lanjut, yaitu asuransi sosial di Indonesia. Jadi asuransi di Indonesia dapat memberikan yang pertama kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dan kepesertaannya bersifat wajib. Itu salah satu asuransi sosial di Indonesia yang sudah terjalin. Nah, tujuan asuransi sosial adalah memberikan proteksi dasar kepada seluruh masyarakat dengan premi minimal murah dan terjangkau. Jadi di sini
ada tingkatannya. Bagaimana nanti tingkatan orang kaya, tingkatan orang biasa. Di sini akan masyarakat akan pemerintah akan membaginya. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan biaya ganti rugi jika mengalami kejadian yang tidak diharapkan seperti kecelakaan ataupun sakit. Karena di sini cobaan bertimpa kerugian itu tidak akan tahu kedepannya itu seperti apa. Makanya di sini fungsi asuransi sosial itu untuk saling membantu, untuk saling merangkul, untuk saling wadah. Ibaratnya itu wadah untuk menampung saling membantu satu sama lain. Maka di sini asuransi sosial itu sangat penting. Namun tentu saja pelayanan asuransi swasta masih lebih lengkap. Misalnya saja dengan asuransi kesehatan swasta, kamu nggak perlu meminta surat rujukan terlebih dahulu buat mendapatkan perawatan di rumah sakit seperti BPJS Kesehatan. Nah, di situ salah satu daripada asuransi sosial. Banyak sekali loh asuransi dalam asuransi sosial di sini. Salah satunya itu mempunyai hak kita seperti hak pelindungan, hak kesehatan, hak apa lagi? Pokoknya segala hak untuk perlindungan kita, baik itu hak untuk yang lainnya ataupun hak untuk diri pribadi ataupun untuk hak keluarganya. Salah satu yang sudah terjalin daripada asuransi sosial di Indonesia salah satunya adalah PT Askes Persero, itu yang pertama. Yang kedua adalah PT Jamsostek Persero, PT Jasa Raharja Persero, PT Taspen Persero, PT Asabri Persero. Nah, pada perkembangannya PT Askes dan PT Jamsostek dilebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS. Itu PT Askes dan PT Jamstek itu disatukan lalu menjadilah BPJS. Sebagai hasilnya terdapat 5 jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan BUMN penyedia layanan, yaitu yang pertama adalah BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan pada mulanya dikenal dengan sebutan Askes, Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri. Askes pada masa itu memberikan jaminan proteksi kesehatan kepada para pegawai negeri, pejabat negara, penerima pensiun TNI, Polri, pejabat negara, dan keluarga termasuk veteran perintis kemerdekaan dan pegawai negeri tidak tetap yang membayar iuran. Itu BPJS pada masa Askes tersebut. Sedangkan kemudian berubah menjadi BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial. Artinya itu menyeluruh, sosial menyeluruh, sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia bersifat wajib dengan premi nasional. Jadi di sini tidaklah orang-orang seperti TNI, Polri, pegawai itu tidaklah lagi. Akan tetapi di sini sifatnya menyeluruh. Artinya semua orang itu mempunyai hak untuk menjamin perlindungan untuk dirinya. Haknya itu akan diberikan oleh pemerintah kepada kita, yaitu hak untuk yaitu seperti BPJS Kesehatan. Lanjut di sini adalah yang kedua adalah BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, di sini BPJS Ketenaga Kerjaan di sini tidak jauh berbeda dengan BPJS Kesehatan. Hanya saja BPJS Ketenagakerjaan di sini awalnya tidak jauh adalah jaminan sosial tenaga kerja yang disebut dengan ASTEK, yang memberikan proteksi terhadap kecelakaan kerja, tabungan di hari tua ataupun santunan kematian. Nah, program tersebut didukung dengan program jaminan sosial tenaga kerja yaitu Jamsostek, dan kini berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi sosial tenaga kerja di sini juga memberikan jangkauan yang lebih luas terutama kepada pekerja lepas seperti tukang ojek, pedagang, nelayan, petani, hingga pekerja biasa lainnya. Nah, asuransi kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga adalah asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja. Masyarakat Indonesia terlindungi dengan asuransi kecelakaan ini dari PT Jasa Raharja. Asuransi yang diberikan termasuk para pengguna transportasi umum dan pengguna kendaraan pribadi. Proteksi yang diberikan berupa santunan kematian, cacat, tetap perawatan, biaya penguburan jika tidak mempunyai ahli waris, dan penggantian biaya ambulan
frustasi. Jadi di sini asuransi kecelakaan lalu lintas jasa raja menanggungi daripada seperti cacat, perawatan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah sedangkan di sini dalam asuransi sosial itu apa? Asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya, yaitu saling mengumpulkan dana, saling bergotong royong. Prinsipnya adalah mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan subsidi silang untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Jadi di sini jikalau ada kesulitan ataupun ada tetangga kita ataupun masyarakat yang lainnya tertimpa musibah ataupun kematian, di sini dalam asuransi sosial akan mengumpulkan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran. Nah, dari iuran di sini akan memberikan kepada yang mempunyai cobaan ataupun tertimpa musibah tadi untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi. Nah, sedangkan kita ibaratnya itu saling membantu ekonomi, biarpun kita tidak bisa membantu yang lainnya, akan tetapi juga bisa membantu secara ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Herinisa. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan hasil presentasi dari pemateri pertama, ini saudara Hadromi, dimana tadi beliau telah menjelaskan tentang makna dan tujuan asuransi sosial dan juga asuransi sosial di Indonesia. Jadi saya akan menyampaikan sedikit agar lebih mengerti kembali, dimana asuransi sosial di sini. Asuransi sosial di sini adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarga. Jadi asuransi sosial di sini ialah pengumpulan dana, di mana dana tersebut akan digunakan untuk membantu keluarga yang ekonominya sangat minim seperti itu, atau yang tidak mampu seperti itu, dengan masalah kesehatan, baik kesehatan dengan masalah kesehatan atau lain sebagainya. Dan di sini juga ada beberapa asuransi sosial yang juga yang ada di Indonesia, yang mana pertama BPJS Kesehatan, lalu ada BPJS Ketenaga Kerjaan,
Kemudian ada asuransi kecelakaan lalu lintas, dan juga terus ada asuransi sosial pegawai negeri sipil, yang terakhir asuransi sosial ABRI, di mana tadi telah dijelaskan oleh pemateri pertama. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan di mana program pokok dari Aztec perubahannya menjadi jam sostek. Nah, maksudnya di sini adalah di mana programnya Aztec ini berubah menjadi jam sostek. Kok bisa seperti itu? Baiklah. Nah, jadi untuk program pelindungan tenaga kerja sebenarnya yang telah dijelaskan tadi ini, atau asuransi sosial ini, itu sebenarnya telah dikerjakan dengan sangat lama. Sudah dikerjakan sangat lama seperti itu. Nah, dimana sebelum adanya Aztec itu sebenarnya ada juga yang namanya YDJS di sini ya, namanya YDJS yang kepanjangannya adalah Yayasan Dana Jaminan Sosial. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sesuai dengan PMP nomor 48 garing 1952 dan PMP nomor 8 garing 1952 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh. Namun setelah itu ada perubahan yang sesuai dengan PP nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja, di mana disinilah yang dikatakan bahwasanya perubahan juga dari YDJS digantikan menjadi Aztec. Nah, setelah Aztec sudah ada pada saat itu, kemudian pada era baru ini Aztec juga diganti pada tahun 1992. Lahirlah undang-undang baru yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja, dan melalui PP nomor 36 garing 1995 jadinya berubahlah Aztec menjadi jam sostek. Nah, mohon maaf untuk saya sambil melihat makalah juga kan, nggak mungkin saya hafal kan. Nah, jadi saya sambil melihat-lihat juga, nggak mungkin juga saya baca, udah pasti saya juga menjelaskan di sini. Jadi di sini sudah paham kan, dimana tadi perubahan dari Aztec menjadi jam sostek sudah itu. Pada tahun berapa sudah saya beritahukan, yaitu pada tahun 1992. Nah, di sini nama jam sostek itu memang sudah sangat familiar, ya memang sudah sangat familiar. Saya sendiri juga pernah dengar namanya jam sostek gitu kan. Apalagi di telinga para pekerja seperti itu. Nah, jadi sebenarnya jam sostek ini adalah pelindung dari para pekerja seperti itu, dari minimnya perekonomian para pekerja seperti itu. Kemudian jam sostek ini sebenarnya jam sostek ini berdiri pada tahun 1995, dimana tadi setelah berubahnya dari Aztec menjadi jam sostek, lalu berdirinya lah jam sostek pada tahun 1995. Nah, kemudian pada tahun 2014 ini jam sostek berubah lagi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, lalu kan tersendiri itu kan BPJS Ketenagakerjaan itu kan sama sebenarnya maksud dan tujuannya dengan jam sostek. Lalu sebenarnya apa perbedaan antara jam sostek dengan BPJS Ketenagakerjaan? Nah, jadi meskipun dia ini secara fungsi terlihat sama, ya memang sama sih kan terlihatnya, tetapi terdapat perbedaan mendasar jam sostek dengan BPJS Ketenagakerjaan yang pastinya perlu diketahui. Nah, di sini di makalah yang saya buat, jam sostek dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki dasar yang berbeda. Nah, di sini kalau jam sostek itu
diselenggarakan oleh perseroan atau BUMN, nah, badan usaha milik negara, yang dimana dia tuh ya sebenarnya dia nih diselenggarakan oleh perusahaan seperti itu. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ini itu langsung untuk publik. Jadi tuh untuk semua orang, dan itu ditangani langsung oleh presiden seperti itu. Dan presiden berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 seperti itu. Jadi sudah dipastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini lebih terkontrol oleh presiden dan fungsinya untuk melayani masyarakat berjalan dengan semestinya. Jadi tuh perbedaannya itu kalau jam sostek itu dari perusahaan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ini langsung turun dari langsung di bawah naungan oleh presiden seperti itu. Kenapa bisa kita kembali ke penjelasan yang utama ya yang dimana kita harus menjelaskan kenapa Aztec berubah menjadi jam sostek seperti itu kan. Nah di sini kenapa dia bisa berubah ya, karena dia juga fungsinya memang ada yang berbeda, dimana kalau Aztec di sini, Aztec ini tentang pelaksanaannya dalam program asuransi sosial tenaga kerja yang mewajibkan setiap pemberi kerja perusahaan swasta dan BUMN untuk mengikuti program Aztec. Nah jadi di sini Aztec itu hanya memberikan untuk perseorangan seperti itu, kayak untuk orang yang bekerja seperti itu. Sedangkan di sini jam sostek sendiri adalah jam sostek ini untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Jadi untuk jam sostek ini tidak hanya untuk pekerjanya, namun juga keluarganya seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan di bagian C ini. Kemudian kita lanjut ke santunan program dari Aztec dan perubahannya menjadi jam sostek seperti itu. Nah di sini untuk santunannya, untuk ketentuan mengenai Aztec. Nah di sini di Aztec ada peraturan pemerintahan PP nomor 33 tahun 1977. Di sini Aztec ini belum mengatur secara lengkap dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Ya benar yang tadi saya bilang dan di sini karena dia tuh perseorangan juga, terus dia di sini sistem perlindungannya untuk menanggulangi risiko sosial secara langsung mengakibatkannya berkurang atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. Nah, di sini wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan 100 orang bekerja atau lebih atau membayar upah paling sedikit 5 juta rupiah per bulan, mempekerjakan 25 pekerja untuk pekerja atau lebih, atau membayar upah paling sedikit 1 juta per bulan. Nah, jadi di sini sepertinya kalau dengan kata-kata tadi itu walaupun dibantu ya, dia tetap mempersulit seperti itu. Tetap ada yang namanya agak mempersulit ya. Untuk salah satu program dari Aztec di sini ialah yang pertama ada asuransi kecelakaan kerja. Kemudian di sini yang kedua ada tabungan hari tua (THT). Kemudian di sini ada asuransi kematian atau AKM. Nah, sedangkan di sini jam sostek ini adalah suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin dari tua dan meninggal. Nah, di sini jam sostek ini lebih melindungi seperti itu. Jadi dia tuh tidak hanya ke perseorangan namun juga ke keluarganya.
Jadi tuh jam sostek ini lebih luas gitu, dan keuntungannya lebih banyak untuk masyarakat. Di mana dia memberikan uang, dia memberikan uang seperti itu, berikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini ya ini lebih luas cakupannya gitu, minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Nah, di sini jam sostek ini merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, jadi tuh jam sostek ini lebih luas gitu cakupannya ya, dan juga jam sostek ini lebih menolong seperti itu. Nah, dia kemudian di sini untuk salah satu program dari jam sostek di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama program jam sostek yang diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan ketenaga kerjaan ketenangan kerja, juga karena dianggap mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Penjelasan Umum Alinea kedua. Dan di sini kemudian yang kedua ada jam sostek yang mempunyai aspek antara lain untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Di sini dia tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Penjelasan Umum Alinea ke-7. Kemudian di sini yang ketiga yakni penyelenggaraan program jam sostek dengan mekanisme asuransi bersifat opsional dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 3 Ayat 1. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah prioritas diwajibkan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseorangan dengan menerima upah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 pada Pasal 4 Ayat 1. Nah, di sini ada salah satu contoh santunan dalam jam sostek adalah meninggal dunia. Nah, di sini santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja sebesar 85 juta dan satu orang anak ahli waris mendapatkan beasiswa pendidikan sampai lulus sarjana dan beasiswa pelatihan kerja. Nah, jadi di sini untuk jam sostek ini mengikuti jam sostek ini sudahlah kita ini nih ibaratkan ditanggung dalam biaya kecelakaannya. Nah, kemudian di sini untuk masa depan anak itu juga ditanggung seperti itu, dari apabila dia meninggal dunia akibat terjadinya kekerasan fisik dan pemerkosaan atau pelecehan seksual masuk dalam pertanggungan JKK seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.